daripada apa yang dihendaki oleh Allah. Kalau kita kembali kepada makalah hikmah-hikmah yang terdahulu, maka kita akan sampai kepada ijtihaduka bima domina laka wa taksiruka bima tuliba angka dalilun ala intimasi qalbika. Artinya ijtihaduka bima domina laka, perjuangan kerasmu pada apa yang sudah dijamin bagimu. Dunia ini maksudnya dijamin, sulit mudahnya, sedikit banyaknya dunia ini. Wataksiruka bima tuliba angka, dan keledoranmu, artinya keterbatasanmu pada apa yang dituntut daripadamu, dalilun ala intimasi qalbika, menjadi dalil atas butanya mata hatimu. Hikmah ini menerangkan kepada kita soal kehidupan dunia ini dijamin oleh Allah, justru dijamin oleh Allah. Apa yang dijamin oleh Allah itu justru kita perjuangkan mati-matian. Dalam memperjuangkan dunia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ini, lalu menyebabkan kita menjadi terbatas waktu untuk melakukan apa yang dituntut oleh Allah dari kita. Apa yang dituntut dari kita, yaitu adalah kita dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Makanya di dalam hikmah yang berikutnya nanti di situ dikatakan bahwa saya heran kepada manusia itu, kata Allah. Kok dia ditarik-tarik menuju ke dalam surga, namun tetap saja dia tidak mau. Justru dia semakin menjauh. Dia ditarik dengan rantai-rantai kewajiban supaya bisa masuk surga. Justru kok dia semakin menjauh dan menjauh. Sebaliknya didorong supaya dia tidak mendekat ke dalam neraka. Kok justru sebaliknya dia semakin dekat ke dalam neraka. Nah, ini artinya soal akhirat itu kita perjuangkan. Karena dalam urusan akhirat kita tidak dijamin oleh Allah. Kita baru akan mendapatkan akhirat itu apabila kita betul-betul menggunakan masa hidup ini adalah untuk mencari akhirat. Dengan cara bagaimana? Memanfaatkan dunia ini sebagai alat kita untuk sampai kepada akhirat. Sehingga jadilah dia dunia mazra'ul akhirat. Mazra'atul akhirat. Dunia ini merupakan tempat bercocok tanam yang akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan makalah yang ini, apabila Allah menyerahkan akan diri kita kepada diri kita. Apa maksudnya menyerahkan diri kita kepada diri kita itu? Menyerahkan, ayo saya serahkan kepada kamu. Kamu harus bisa melakukan apa saja menurut kamu itu menyenangkan, membahagiakan, membuat kamu menjadi orang mulia, silakan. Justru penyerahan Allah kepada kita untuk mengatur diri kita sendiri ini akan membuat kita selama-lamanya menjadi orang yang tercela. Menjadi orang yang tercela.
Kenapa? Penyerahan diri kita oleh Allah kepada diri kita ini bukan berarti suatu penyerahan yang sifatnya mubah untuk bebas kita melakukan apa saja yang kita mau. Seperti dalam Al-Quran sendiri ada amran tadi, yaitu yang sifatnya 6 bulan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa saja yang ingin beriman silahkan, siapa saja ingin kafir silahkan. Itu kan namanya adalah amar bitahdir. Jadi bukan berarti bebas mau iman-iman, mau kafir-kafir, bukan begitu. Dalam arti beriman kita tidak dapat pahala, kita kafir juga tidak berdosa, bukan begitu. Nah, begitu juga penyerahan diri kita kepada diri kita ini oleh Allah akan membuat kita menjadi orang yang tidak mau menghiraukan hukum-hukum Allah, baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan syariat. Kita melakukan apa maunya kita, maka selama-lamanya kita akan terhina. Ini mengandung satu arti bahwa manusia ini tidak akan bisa menentukan dirinya menjadi orang baik dan menjadi orang buruk tanpa adanya ilham dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang komunis misalnya, dia tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya agama, tidak membenarkan orang beragama karena menurut dia mengakui adanya Allah, mengakui adanya agama itulah suatu penghambat daripada kemajuan. Menghambat daripada kemajuan. Maka mereka akhirnya tidak mau mengakui adanya Allah, tidak mau mereka beragama. Mereka melakukan segala sesuatu yang menurut mereka baik untuk diri sendiri, baik untuk manusia sama manusia, tidak terikat oleh hukum agama. Maka kalau itu dibiarkan, manusia kita tidak akan bisa membuat dirinya menjadi orang yang terpuji secara hakiki. Mungkin saja dia membuat orang menjadi terpesona. Di dalam Al-Quran yang sudah ada, jangan kau dibuat menjadi kagum oleh orang-orang kafir yang berkeliling di seluruh dunia. Nah, mungkin saja orang kagum, wah ini orang ini kan tidak ada yang dimotivasi oleh ayat Al-Quran, dimotivasi oleh hadis. Namun ternyata mereka itu unggul dalam berbagai macam aspek kehidupan. Mereka bisa bikin pesawat untuk terbang awak-awak ke angkasa luar, bisa membuat pesawat besar untuk pesiar, bisa membuat kapal-kapal pesiar yang di laut sampai berbulan-bulan, bisa membuat segala macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Karena mereka itu tidak terikat oleh agama, mereka bisa menentukan diri mereka sendiri. Coba lihat itu orang-orang yang terikat oleh agama, tidak ada kesempatannya untuk melakukan inovasi. Justru mereka itu saling membunuh satu agama yang lain. Bahkan internal agama pun bercak belah, sehingga tidak ada kesempatan mereka untuk berinovasi. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri. Akhirnya mereka itu merasa puas kalau mereka bisa bangun masjid, kalau mereka bisa membangun pondok pesantren, kalau mereka bisa menghafal Al-Quran, puas. Itulah orang-orang beragama. Hanya sebatas itulah kemampuan mereka. Kata daripada orang-orang yang anti-Islam, anti-agama ini. Padahal kepuasan seorang tidak dinilai dari segi seberapa banyak penguasaan material yang dia miliki. Bukan ditentukan oleh betapa banyak kendaraan-kendaraan mewah yang dia punya. Bukan ditentukan oleh betapa enaknya makan minum, betapa lezatnya makan minum, berapa bagusnya pakaian yang mereka pakai, berapa bagusnya tempat tinggal mereka. Tidak dijamin kebahagiaannya oleh hal itu. Nah, tapi oleh orang-orang yang tidak percaya terhadap agama, tidak percaya kepada Allah ini, justru mereka mengatakan dirinya bangga. Karena apa? Tanpa ada dominasi daripada agama, kami bisa maju. Itu kata mereka. Nah, maju dalam hal ini seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa kesuksesan mereka di dunia bukanlah
akan membuat mereka itu bahagia terus sampai masuk ke dalam surga. Tapi justru adalah mereka dihulurkan, semakin mereka bahagia, makin mereka senang, semakin jauh daripada agama, semakin jauh daripada Allah, maka semakin lama nanti mereka akan mengekam di dalam neraka, bahkan khalidina fi abadan. Sebaliknya kalau kita kaitkan dengan tadi itu bima tulima angka, apa yang dituntut daripada engkau itu berupa akhirat, maka ini menunjukkan bahwa kita wajib berusaha secara maksimal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan ini, apakah bertentangan apa yang dikatakan oleh beliau yang pertama tadi dengan apa yang dikatakan dalam makalah ini? Ternyata tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang memberikan kita ilham untuk berjuang itu hakikatnya adalah Allah. Apa yang akan kita pergunakan untuk berjuang juga diciptakan oleh Allah, berupa bumi alam semesta ini yang kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kita dengan cara demikian berarti Allah yang memberikan kepada kita bahwa diri kita ini dikembalikan oleh Allah, lalu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kapan saja Allah menampakkan akan judnya, sifat dermawannya, sifat pemurahnya kepada seorang hambanya, maka hamba ini akan terus melakukan perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan yang terpuji, bahkan secara istiqomah. Maka akibatnya apa? Mereka itu dia akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat terpuji menurut pandangan Allah, dan pada akhirnya nanti Allah akan menaikkan dia ke suatu tempat yang namanya Al-Hadiratul Qudsi. Kalau di sini Hadratul Qudsiyah. Hadratul Qudsi itu hadrat Allah. Kalau areanya itu adalah namanya Al-Hadiratul Qudsiyah, seperti yang telah ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, ayyul makani ahabbu ilaika fil jannati, wahai Tuhanku, tempat apakah yang paling mulia di sisi engkau di dalam surga? Maka Allah Ta'ala menjawab, Al-Hadiratul Qudsi, tempat yang paling mulia di sisiku dalam surga nanti namanya adalah Al-Hadiratul Qudsi. Al-Hadiratul Qudsi itu liman ya Rabbi, untuk siapa Hadiratul Qudsi itu ya Rabbi? Maka Allah mengatakan Al-Hadiratul Qudsi liman idza an'amtuhu syakara wa idza ibtalaituhu sabara wa idza ibtalaituhum bala'an qala la inna lillahi wa inna ilaihi. Yang akan dapat tempat dalam Hadiratul Qudsi itu adalah orang yang apabila saya berikan nikmat dia bersyukur, apabila saya timpakan padanya satu musibah dia bersabar, kalau saya uji dia dengan satu ujian maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah merupakan khusus untuk umat Muhammad. Nabi Ayub tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Yusuf tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru kalau Nabi Ayub mengatakan alhamdulillahilladzi akhadha minni ma a'ta. Alhamdulillahilladzi akhadha minni ma a'ta. Ketika iblis itu berhasil membunuh semua para peternak yang peternakan Nabi Ayub, membunuh para petani dan membakar semua pertanian Nabi Ayub, bahkan sampai kepada mematikan anak-anak Nabi Ayub,
yang banyaknya 20 orang. Ketika iblis mengatakan kepada Nabi Ayub sambil Allah, Nabi Ayub mengatakan, Alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'a'ta. Sampai sekian kali iblis pulang pergi, lalu Nabi Ayub mengatakan, Alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'a'ta. Sedangkan kalau Nabi Yusuf, Mahasyalillah, Mahasyalillah, tidak ada selain daripada umat Muhammad SAW mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Nah, inilah sebabnya maka kita termasuk orang yang istimewa. Hanya umat Muhammad yang mengatakan idza ibtalaituhum sabaru wa idza asabtuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang akan dapatkan Haziratul Qudsi itu adalah orang-orang yang apabila saya berikan nikmat yang bersyukur, apabila saya timpakan dia satu ujian, maka dia sabar. Kalau saya timpakan pada mereka satu musibah, mereka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pahamlah Nabi Musa alaihissalam bahwa tidak ada umat yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada para nabi rasul yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kecuali umat Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lain tidak ada. Berarti dari sini dapat kami berkesimpulan bahwa tempat yang paling mulia dalam surga itu yang namanya Al-Hadiratul Qudsi itu adalah untuk Nabi Muhammad dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya maka kita kalau diberikan apa yang diberikan oleh Allah berupa pujian-pujian yang kadang-kadang datangnya dari sama makhluk, tetapi kembalinya pujian itu kepada Allah. Kita hanyalah sebagai satu media yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilihat oleh makhluk Allah. Karena alam itu pada umumnya hanya bisa melihat sesama alam. Makhluk biasa melihat sesama makhluk. Maka sebagian kecil daripada makhluk ini yang bisa melihat yang gaib daripada kalangan malaikat, kadang-kadang iblis, atau menyaksikan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala yang tajalli di dalam hati sanubari umat manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka itulah Allah memilih siapa yang pantas untuk mendapatkan pujian terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala lewat mulut-mulut sesama makhluk. Lalu yang pada hakikatnya kembalilah pujian itu kepada Allah. Maka orang semacam itu kelakuannya menjadi kelakuan yang bagus, yang indah. Kemudian amal perbuatannya selalu terpuji dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun bi awsafi rububiyyah, bergantung hanya dengan sifat-sifat rububiyah Allah. Abi awsafi ubudiyatihi mutahaqqiqan, dan jadilah kau menjadi orang yang mutahaqqiq dengan sifat-sifat ubudiyatika, dengan sifat-sifat ubudiyahmu. Artinya apa? Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pelajaran bahwa sifat-sifat rububiyah itu amatlah mulia. Sifat-sifat rububiyah itu amatlah abadi. Sifat-sifat rububiyah itu amatlah sempurna. Sifat-sifat rububiyah itu amatlah tinggi. Maka apabila Allah memberikan kepada diri kita sifat-sifat rububiyahnya, apa sifat-sifat rububiyah itu? Yaitu sifat-sifat yang terpuji. Bukan sifat-sifat yang tercela berupa kebolehan takabur, kebolehan ria, kebolehan ujub, kebolehan yang terpuji-puji daripada sifat Allah. Memang
Tidak semua sifat Allah itu diberikan kepada kita. Karena kalau diberikan semua sifat Allah kepada diri kita, maka termasuk takabur. Kita tidak boleh takabur. Allah Ta'ala boleh takabur, Allah Ta'ala boleh riya, Allah Ta'ala boleh ujub pada dirinya, sementara kita tidak boleh. Maka maksudnya di sini kita harus bergantung kepada sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk kita ikuti. Apabila misalnya kita misalnya akan mengarah keinginan kita untuk takabur, maka kita harus ingat hanya Allah yang boleh takabur. Kalau kita memiliki keinginan untuk sum'ah, hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk sum'ah. Pokoknya semua sifat-sifat itu adalah Allah boleh, kita tidak boleh. Nah sebaliknya, jadilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi hamba Allah dengan sifat-sifat ubudiyah yang diberikan kepada kita. Karena apa? Tidak semua makhluk manusia ini diberikan sifat-sifat ubudiyah, mengakui sifat-sifat ubudiyahnya. Karena sifat-sifat ubudiyah itu kalau sudah ada pada diri manusia, itulah yang akan membuat manusia ini menjadi orang yang terus bersifat tawadhu, bersifat tawakal, redha, sabar, syukur terhadap segala macam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sifat ubudiyahnya sudah ada diberikan oleh Allah. Tapi kalau sifat ubudiyah ini belum ada diberikan oleh Allah, maka yakinlah kita seyakin-yakinnya kita tidak akan bisa memiliki sifat tawadhu. Kita tidak akan bersabar, kita tidak akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena tidak adanya pengakuan sifat ubudiyah pada diri kita ini akan menyebabkan kita selalu mengaku diri kita yang melakukan perbuatan-perbuatan mulia, merasa diri kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia itu. Ketika kita sholat misalnya, kita merasakan diri kita yang sholat. Ketika kita rukuk sujud, merasakan diri kita yang rukuk dan sujud. Begitu juga kita akui. Itu sebabnya maka di dalam tasawuf itu mengaku dan merasa itu berbeda. Mengaku, misalnya mengaku ini ya kita akui. Misalnya nih, kita mengakui bahwa diri kita yang sedang hadir. Kita merasa bahwa diri kita yang sedang hadir. Kita mengaku bahwa diri kita yang sedang duduk. Kita mengaku bahwa diri kita merasa bahwa diri yang sedang duduk dan hadir. Nah, artinya bukan berarti kalau begitu yang hadir ini Allah. Kalau begitu yang duduk ini Allah. Bukan begitu juga maksudnya. Bukan begitu juga. Karena Allah juga mengakui kita mempunyai amal, tetapi yang menyebabkan terjadinya amal itu adalah Allah. Ketika kita memiliki sifat basar, maka Allah lah yang basir. Ketika kita memiliki sifat sama, maka sungguhnya Allah lah yang sami. Ketika kita memiliki sifat kalam, maka sesungguhnya Allah lah yang mutakallim. Jadi kalau begitu kita ini apa? Kita ini adalah sebagai suatu objek pasif, sedangkan Allah sebagai objek aktif. Itu dalam hal-hal yang baik. Maka seperti yang pada hikmah yang terdahulu, kalau kita mengatakan bahwa diri kita yang melakukan kebagusan, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap kita adalah orang jahat, orang jelek. Tetapi dalam soal kejahatan, jangan pernah mengakui bahwa kejahatan ini adalah Allah yang melakukannya. Namun kita harus mengakui diri kita lah yang melakukan zaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang bagus, maka kita mengatakan Rabbi
bima faddalta li kad hadaitani ilal amalis salih wa illam tuhdini fala a'malu salihan. Nah itu, ini berarti dengan mengakui semua yang kita lakukan itu adalah Allah Ta'ala yang memiliki daya dan upaya, maka berarti sifat ubudiyah kita sudah ya benar-benar sifat ubudiyah kita. Yang dilihat dalam sahih ini, at-ta'alluqu bi awsafi rububiyah, bergantung dengan sifat-sifat rububiyah. Berarti kita disuruh untuk bergantung dengan sifat-sifat rububiyah. Apa maknanya? Antashhada wujudaka, bahwa kau menyaksikan akan dirimu, akan wujudmu. Walawazima wujudika, dan lazimnya keberadaan dirimu itu la syai'a min jami'i dzalika laka, tidak ada sedikit pun dari semua itu laka buat dirimu, tidak ada. Wala minka, tidak juga dari dirimu, tidak ada. Tidak ada. Wa innama hiya awarun indaka, dan hanya saja dia, kalimat awarun ia itu adalah pinjaman yang ada pada di sisimu. Artinya kita ini bagikan orang yang meminjam. Fala tara wujudaka, jangan kau melihat dirimu illa biwujudihi, kalian wujudnya Allah. Wala baka'aka, jangan kau melihat akan kekalamu illa bibaqa'i, artinya kekalan di sini artinya masih tetapnya kita berada di bumi ini. Bukan berarti bapak dalam arti tidak mati-mati seperti Allah, bukan. Tapi ketika kan kita masih berada di alam dunia ini, maka jangan kita mengaku bahwa kita lah yang membuat bahwa kita tetap berada di bumi ini. Tetapi Allah yang membuat kita tetap berada di bumi ini. Kemudian wala izzatuka illa bizzati, dan tidak ada kemuliaan engkau kecuali dengan kemuliaan Allah. Wala qudratuka, tidak juga qudrataka, ayat qudrataka, tidak kau melihat akan kemampuan kecuali biqudrati, kecuali di kuasa Allah. Wala ginaka illa biginahu, dan tidak juga kau melihat akan kaya dirimu, kayaanmu illa biginahu, kecuali di kekayaan Allah. Ila dari sampai pada yang daripada itu minal awsafi, daripada beberapa sifat-sifat rububiyah. Wala yatimmu laka dzalika, dan tidaklah sempurna bagimu yang demikian itu illa bi an tatahaqqaqa, kecuali illa saya mampu tapi Allah lah yang memiliki kemampuan. Saya melihat tapi Allah lah yang memiliki penglihatan. Saya mendengar tapi Allah lah yang memiliki pendengaran. Semacam itu. Tidak akan bisa kita mengaku seperti itu kecuali setelah sifat ubudiyah kita itu betul-betul tahqiq, betul-betul kita mengatakan bahwa sifat ubudiyah kita ini adalah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengakui semua yang kita lakukan adalah dibikin oleh Allah. Kemudian merasakan semua yang kita lakukan ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Min adamika, daripada ketiadaanmu apa seperti tadi dia melihat. Kita misalnya melihat tapi Allah lah yang mempunyai penglihatan itu. Kita mendengar tapi Allah lah yang mempunyai pendengaran itu. Kita bercakap-cakap tapi Allah yang mempunyai percakapan itu. Nah, ini berarti adalah ketergantungan penglihatan kita kepada penglihatan Allah, ketergantungan pendengaran kita kepada pendengaran Allah, ketergantungan ucapan-ucapan kita kepada ucapan Allah. Wa anna id'a syai'in minha, nyamai cemburunya Allah. Maka Allah lah yang paling pantas cemburu, Allah lah yang paling tinggi cemburuannya. Maka Rasul mengatakan, haitsu qala, sekiranya beliau berkata, la ahada
aghyara minallahi ta'ala. Tidak ada seorang pun aghyar yang yang lebih cemburu. Artinya apabila lebih yang sama pun tidak ada. Dia pakai di sini pakai segala takdir, namanya adalah mimbabil mukaham. Mukaham itu artinya sama seperti ayat ribu dan paukal uluk. Paukal uluk itu padahal ini uluk sebenarnya dipukul leher. Paukal uluk kan kepala. Maka di sini la hada aghyar, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai cemburunya Allah minallah ta'ala wa min ghiratihi, dan di atas kecemburuan Allah, annahu harramal fawahisha, sesungguhnya dia mengharamkan akan kejahatan-kejahatan, ma zahara minha wa ma batan, yaitu baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya begini, ketika Allah ingin membuktikan bahwa dirinya cemburu, kenapa dia cemburu? Berarti dia tidak ingin melihat akan hambanya kita ini melakukan suatu perbuatan untuk yang lain daripada Allah, untuk yang lain daripada Allah, baik itu perintah apalagi larangan. Gini kan, kita menyembah Allah, sholli fardal asri arba'atul mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ini kan perintah kita lakukan. Tapi ada di dalam proses pelaksanaan kita menyembah Allah Ta'ala itu, ada di situ melihat orang yang menempati posisi Allah dalam niatan kita. Berarti di sini kita menyebutkan Allah dengan apa yang menyelinap pada diri kita ini. Nah, apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyebutkan Allah dengan hawa nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nah, itu baik dalam soal perintah, berarti ketika kita tidak ikhlas melakukan suatu perbuatan yang bagus, berarti kita menyebutkan Allah. Itulah dari firman Allah yang mengatakan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka pantas dikatakan kok sedang ibadah dikatakan orang syirik. Karena apa? Karena di dalam proses peribadatannya itu ada yang muncul selain daripada Allah, lalu dia fokuskan kepada kemunculan selain daripada Allah ini ingatannya, sehingga dia lupakan Allah. Bagaimana Allah tidak akan murka? Tidak akan murka. Seperti halnya kita bisa jadikan sebagai satu analogi, sebagai satu perbandingan. Misalnya begini, ketika kita bersahabat dengan seseorang, begitu kuat persahabatan kita, tiba-tiba muncul lagi orang baru, kita sahabati orang baru ini. Ketika kita sahabat orang baru ini, maka terusiklah, tersitalah ingat kita kepada sahabat kita yang dahuluan. Maka kita fokuskan ingatan kita kepada sahabat baru ini. Sahabat yang duluan tidak akan kita ingatkan lagi, maka itu akan membuat yang duluan itu menjadi sangat marah, sangat murka. Begitu juga yang lain-lain, banyak sebagai pembelajaran yang kita jadikan sebagai contoh. Nah, apalagi kalau pelanggaran berat, di situ kita menyebutkan Allah dengan hawa nafsu, kita menyebutkan Allah dengan setan. Tahrimu dalika pakai etikad dan al-qaulan. Etikad ini suatu perasaan, suatu keyakinan, atau apalagi diucapkan, pokoknya saya sekarang memiliki sifat mendengar, sifat melihat, seolah-olah dia menyamakan sifat mendengar dan sifat melihat dengan sifat Allah Ta'ala ataupun sifat-sifat lain. Li'anna dzalika, karena Allah ini kan itu munazi'atun lahu, yaitu suatu yang membantah baginya, yang menyangkal baginya, wa takabbur alaihi, dan takabbur atasnya, atas Allah Subhanahu wa taala jadinya. Jadi dia justru di sini adalah ingin untuk merebut hak prerogatif Allah, lalu dia takabbur atas Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits bin Abbas, tersebut dalam hadis Abdullah bin Abbas,
Apa kata beliau? Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan berada daripadanya. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah yang Maha Perkasa dan Agung, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku, wal azamatu izari, sedangkan kebesaran itu adalah laksana kainku. Paman naza'ani, siapa saja yang mencopot akan daripadaku fi wahidatin minhuma, pada salah satu daripada keduanya, alqaituhu finnar, saya akan lemparkan dia ke dalam neraka. Artinya ini merupakan sifat prerogatif Allah. Ya, boleh takabur, boleh riya, boleh yang sum'ah, boleh ujub Allah Ta'ala. Nah, kalau kita menjadi makhluk ingin mau memiliki sifat semacam itu, maka berarti kita mengambil dari Allah, kita merebut dia dari Allah. Bagaimana Allah tidak akan marah? Maka untuk membuktikan kemarahannya, kalau memang terlanjur kita lakukan semacam itu, tidak sempat kita bertobat, kita lemparkan dalam neraka. Wa ma'al naza'ah, dan ada salat kita. Tapi kalau dari segi tasawuf, makanya kalau orang ma'rifat itu kan begitu dia. Kalau orang ma'rifat itu baru dia dikatakan sebagai orang arif billah apabila dia tidak membedakan antara abid dengan ma'bud. Itu kata mereka. Tetapi dalam memahami hal ini bukan seperti apa mereka katakan itu, sehingga dikatakan yang menyembah itu adalah itu juga yang disembah, yang disembah itu juga lah yang menyembah. Tidak seperti itu. Artinya dalam tataran semacam ini kita mengakui bahwa Allah yang memberikan kita kemampuan untuk mampu berdiri tegak, Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk sujud, untuk rukuk, untuk i'tidal, untuk sujud, untuk menyelesaikan sholat itu kita akui. Dan yang kedua, rasa ini pengakuan rasa dan kelihatan. Kita melihat bahwa bukan diri kita yang sesungguhnya memiliki kemampuan untuk berdiri. Kita melihat bahwa diri kita bukan diri kita yang memiliki kemampuan untuk rukuk sujud. Jadi sini kata-kata mengakui, merasai, melihat. Makanya dalam metode itulah zikir syariat, zikir tarekat. Kemudian kalau zikir syariat itu semua yang kita lakukan secara syariat itu sudah zikir syariat, termasuk gerakan-gerakan di dalam sholat itu termasuk zikir syariat itu syariatnya. Kemudian zikir tarekat itu adalah itu dengan mengingat, yaitu hati itu adalah mengingat, kemudian roh itu mengakui, sir itu adalah merasakan, maka sirul asrar itu adalah memandang. Sehingga ketika kita sholat, jangan pandang diri kita yang melakukan sholat, tetapi kita harus pandang bahwa sholat yang telah diberikan oleh Allah kemampuannya. Jadi mengingat, mengakui, merasakan, kemudian memandang.